Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi belum lama ini ada brand skincare lokal baru namanya Mergic. Nah, mereka launch 3 produk, yaitu satu serum untuk mencerahkan, satu serum untuk menangani jerawat, dan satu exfoliating serum yang cara kerjanya tuh cuma dipakai sebentar lalu dibilas. Nah, tentunya di antara ketiga itu yang aku pilih adalah yang biru ini, namanya Acne and Calming Serum, karena kulit aku kan rentan berjerawat ya, dan memang 2 minggu lalu tuh kulit aku tuh lagi jerawatan parah banget. Jadi of course aku pilih yang ini gitu kan. Nah, si Acne and Calming Serum ini memiliki beberapa produk claims. Yang pertama, dia tropical climate friendly. Kenapa? Karena ternyata acne serum ini dan serum untuk mencerahkannya itu konsistensinya cair air banget gitu. Jadi memang cocok dipakai di udara yang panas-panas gini gitu. Terus juga katanya ini cruelty free, dermatologically tested, dan vegan. Nah, terus katanya produk ini tuh fungsinya untuk menangani kulit yang berjerawat, terus mengurangi tampilan kulit yang kemerahan dan kulit yang berminyak. Terus juga katanya dapat meratakan warna kulit, dan juga katanya dapat memperkuat skin barrier. Nah, terus juga ini katanya dapat dipakai pagi dan malam hari. Ini aku baca klaimnya dari packaging boxnya ya, karena memang informasinya tuh lengkap banget di sini. Nah, di sini juga tertulis key ingredientsnya, yaitu 6% niacinamide dan 14,5% centella asiatica. Nah, pas aku lihat persentase centella asiaticanya, wah tinggi banget gitu, dan pas banget sama kondisi kulit aku yang lagi jerawatan, terus meradangnya tuh parah banget. Jadi kayak emang butuh jos ingredient yang skin soothing gitu. Nah, contohnya di produk ini adalah centella asiatica gitu. Nah, terus selain key ingredients, serum ini juga mengandung beberapa beneficial ingredients yang gak kalah bagus dari key ingredientsnya tadi. Nah, aku tampilin di sini. Nah, jadi serum ini juga mengandung panthenol atau provitamin B5. Nah, tujuannya untuk menghidrasi kulit dan juga skin soothing. Nah, terus juga ada green tea leaf extract, yaitu antioksidan, terus juga bisa menghidrasi dan juga anti peradangan. Nah, terus juga ada trehalose. Nah, tujuannya sebagai humectant, yaitu menghidrasi kulit dan juga anti aging. Nah, terus juga ada di potassium glycyrrhizate, yaitu licorice, tujuannya untuk skin soothing dan juga untuk mencerahkan. Nah, terus juga ada allantoin. Nah, allantoin itu sifatnya keratolitik, jadi dia selain eksfoliasi kulit, dia juga mampu menghidrasi kulit. Nah, terus juga ada tocopherol. Nah, tocopherol ini versi purenya vitamin E, tujuannya untuk melembabkan kulit, dan dia juga merupakan antioksidan gitu. Nah, kalian kalau perhatiin full ingredients list dari serum ini, pasti sekilas kayak agak panjang gitu ingredients listnya, tapi nggak yang ringkas minimalis banget gitu. Nah, yang aku suka tuh ingredientsnya tuh yang to the point gitu loh, nggak yang kayak terlalu banyak basa-basi yang gitu. Biasanya aku tahu biasanya kalau ingredients di suatu formula itu emang ada fungsinya masing-masing, tapi kadang-kadang tuh menurut aku ada ingredients yang terlalu pack dan kayak nggak terlalu perlu gitu loh menurut aku pribadi gitu. Tapi itu kan preferensi masing-masing gitu, asalkan cocok ya udah pakai aja gitu. Nah, yang aku suka dari brand Mergic ini adalah mungkin karena mereka baru launch ya, jadi mereka tuh ngasih kayak mini handheld fan gitu. Nih, gemes banget. Mungkin karena brandnya tuh lebih kayak tropical gitu, jadi mereka tuh ngasih kipasnya itu tuh yang bentuknya tuh kayak yang buah-buahan gitu. Kalau aku dapetnya yang bentuknya anggur gini. Nah, memang sekilas sih dia mungkin cuma buat kipas ya, tapi pas dipencet pertama kali itu sebenarnya untuk kayak lampu gini, berguna kalau misalnya kalau lagi mati lampu. Nah, kalau dipencet lagi baru kipasnya nyala. Tapi yang aku kurang suka, dia itu suara kipasnya kencang banget, jadi kalau dipakai di tempat umum kayaknya orang-orang bakal liatin kalian pakai kipas ini. Anyways, pokoknya ini berguna banget, aku senang banget. Nah, tapi kalian tidak perlu bingung atau gimana, karena si mini handheld fan ini tuh juga dikasih apa kayak chargerannya gitu. Jadi di bawah sini ada lubang buat chargerannya. Jadi ini of course harus di charge ya, bukan tipe fan yang kayak murahan gitu. Menurut aku ini kualitasnya bagus lah gitu. Nah, tapi ini menurut aku dia tuh kalau di charge
itu perlu waktu yang lama banget, karena kalau dicas cuma bentar ya, cuma bisa dipakai bentar banget gitu. Dan dia tuh level kipasnya cuma satu gitu, jadi emang langsung kenceng banget gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian review. Aku mau mulai bahas dari packagingnya dulu. Nah, seperti yang tadi aku bilang, box packagingnya ini tuh sangat informatif ya, jadi kalian tinggal baca aja. Nah, terus yang aku suka adalah varian-varian serumnya Mergic ini tuh warnanya beda-beda. Kalau yang Acne and Calming Serum ini tuh warnanya biru kehijauan gini. Terus kalau yang untuk mencerahkan warnanya tuh kuning. Terus untuk yang exfoliating itu warnanya tuh kayak fuchsia gitu, kayak ungu pink gitu. Nah, terus yang aku suka lagi adalah botolnya dong. Nah, pas aku pertama kali pegang tuh botol tuh terasa kokoh dan berat gitu, kayak terasa high quality banget gitu. Padahal harganya di bawah 100.000 gitu. Aku nggak ada ekspektasi kualitas botol packagingnya tuh bakal sebagus ini gitu. Dan kalian kalau perhatiin bagian bawah botolnya ya, kayak ada tekstur kayak kotak-kotak gitu. Aku nggak tahu sebenarnya tujuannya untuk apa, tapi kayak desain kayak bagian bawahnya aja tuh menurut aku kayak wah, perhatiin banget ya. Padahal kan orang-orang sebenarnya juga nggak terlalu merhatiin bagian bawah botolnya ya, tapi aku iya, dan ini kayak niat banget gitu. Nah, terus mengenai konsistensinya, kan seperti tadi aku bilang di awal, dia kan katanya tropical climate friendly gitu, dan dia memang konsistensinya tuh secair air banget, beneran kayak air banget gitu. Jadi kalian tuh jarak muka kalian sama botol ini tuh harus dekat, karena dia cair banget kayak air tuh kayak gampang tumpah gitu. Jadi pas udah dituang tuh harus langsung ditemplokin ke muka gitu loh, dan harus langsung dilapisin dengan moisturizer yang oklusif. Kenapa? Karena biasanya produk yang humectant banget, yang cair banget itu kalau tidak ditutup dengan produk kayak serum atau moisturizer yang lebih oklusif, itu dia bakal lebih cepat menguap gitu. Jadi kalau pakai ini udah harus siap-siap kalian sebelahnya tuh ada moisturizer yang kayak ada lapisannya gitulah, kayak yang oklusif banget gitu menurut aku gitu. Nah, terus dia si serum ini tuh dia nggak ada wanginya sama sekali, dan pas aku cek di ingredients listnya memang nggak ada fragrance, nggak ada essential oils, nggak ada flower extracts. Jadi bagi kalian yang kulitnya sensitif terhadap pewangian tertentu, ini bisa dibilang aman di kulit kalian gitu. Oke, sebelum aku lanjut ke bagian foto before dan after progresnya di kulit aku, ada satu info yang tadi aku lupa sampaikan. Nah, jadi si Acne and Calming Serum ini karena dia konsistensinya secair air, dan dia juga mengandung 3 ingredients sebagai penetration enhancer, dia itu sangat amat cepat menyerap di kulit tanpa perlu bantuan tap motion gitu. Jadi kalian templokin ke muka langsung cepat menyerap gitu. Jadi kayak nggak pakai basa-basi lah gitu, langsung diminum sama kulit kita gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian foto before and after. Nah, jadi ini akan aku bahas per bagian muka aku, jadi pipi kanan, pipi kiri, dan juga bagian pelipis kanan aku. Nah, ini progresnya ada 2 ya, jadi progres setelah sekali pakai, dan terus juga ada progres setelah aku pakai selama 2 minggu gitu. Nah, kenapa ada progres setelah sekali pakai? Karena beneran wow banget gitu setelah 1 kali pakai gitu. Nah, ini yang akan aku bahas adalah pertama di area pelipis kanan aku. Nah, pelipis kanan aku tuh urusannya tuh kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi walaupun udah sempat mulus, terus muncul lagi beruntusan, terus beneran sempat ada jerawat yang sempat kempes, terus muncul lagi kempes, muncul lagi. Kayak aku tuh kesel banget sebenarnya, kayak nggak selesai urusannya gitu. Nah, jadi sebelum aku cobain si serum ini tuh ada jerawat di pelipis kanan aku tuh yang udah kayak terasa keras, terus mendem di bawah kulit, beneran kayak nyut-nyutannya tuh kerasa banget gitu loh. Bukan nyut-nyutan karena sakit kepala, tapi karena jerawat ya gitu. Beneran kayak terasa banget peradangannya gitu. Nah, pas aku sekali pakai si serum ini di malam hari ya, nah aku bangun-bangun keesokan harinya di pagi hari aku langsung ngaca nih, dia tuh beneran kayak udah nggak terasa nyut-nyutan lagi gitu, udah langsung tenang, kalem banget. Dan aku notice kayak kemerahannya tuh kayak agak mereda gitu. Jadi kayak, wih gila, ini macam mana ini serumnya, gila keren banget.
Nah, itu setelah 1 kali pakai gitu ya. Nah, ini progresnya setelah aku pakai 2 minggu ya gitu. Nah, sebenarnya ini tuh ada 2 titik gitu ya. Ada jerawat kecil yang kayak langsung hempas gitu. Nah, tapi jerawat yang tadi aku bilang nyut-nyutan itu tuh ternyata dia tuh sebenarnya sempat muncul ke permukaan, terus sempat aku pakai acne patch, terus keangkat dikit lah isinya gitu. Nah, tapi dia malah muncul lagi tapi kayak kebelah dua gitu jerawatnya. Seperti yang kalian lihat, yang aku lingkarin sebelah kanan itu kayak ada 2 titik kayak jerawat gitu, karena itu tuh kayak jerawat yang mendem tuh muncul ke permukaan tapi kayak kebelah dua gitu, entah kenapa. Nah, ini tuh yang sekarang tuh udah sebenarnya udah lumayan kempes ya, tapi kayak masih ada sisa sedikit gitu isi jerawatnya. Makanya aku masih kesel sampai sekarang, kayak kenapa lo nggak kelar-kelar sih urusannya gitu. Nah, sekarang ke pipi sebelah kiri. Nah, entah kenapa ya, permasalahan jerawat aku sekarang ini tuh lebih banyak permasalahan di pipi kiri dibandingkan pipi kanan. Padahal dulu tuh aku lebih sering jerawatan di pipi kanan, tapi sekarang pipi kiri, terutama di bagian rahang kiri. Aku nggak tahu apakah kalian bisa lihat atau enggak, tapi ini masih ada gitu ya. Nah, ini progresnya setelah sekali pakai. Nah, bisa kalian lihat di foto yang ini, yang di bagian pipinya kalian bisa lihat itu kemerahannya mereda banget ya, kalian bisa lihat progresnya. Kalau yang di bagian bawah kemerahannya juga berkurang sedikit. Pokoknya sama-sama udah nggak terasa nyut-nyutan lagi gitu setelah 1 kali pakai. Next, ini progres setelah 2 minggu pakai. Aku pas bikin foto before afternya tuh aku juga sebenarnya kaget gitu, karena aku kira emang ada efeknya gitu ya, karena setiap aku skincarean tuh aduh kayak selalu ada jerawat di area itu gitu. Nah, pas aku selesai bikin foto before afternya, oh ternyata ada progresnya cuy setelah 2 minggu pakai. Nah, untuk yang pipi, yang di area pipi kalian bisa lihat itu kemerahannya sangat amat mereda ya, kayak mulai pudar banget gitu. Sedangkan untuk yang bagian rahang itu kemerahannya udah nggak ada, terus jerawatnya juga udah kempes. Emang mantap jiwa gitu. Nah, sekarang pipi sebelah kanan. Nah, walaupun pipi sebelah kanan aku jerawatnya tidak seheboh pipi yang sebelah kiri, tapi pipi aku yang sebelah kanan tuh masalah jerawatnya tuh kayak yang bandel gitu loh, yang tidak cepat kelar gitu. Nah, ini setelah 1 kali pakai kalian bisa lihat kayak di area pipinya, yang di tulang pipi tuh lumayan mereda ya kemerahannya, dan jerawat di situ tuh juga sempat kayak nyut-nyutan gitu, tapi setelah 1 kali pakai sudah mereda nyut-nyutannya. Terus kalian bisa notice yang aku lingkarin di bawah itu kemerahannya tuh beneran berkurang drastis, dan jerawat itu kayak jerawat kecil gitu ya, dan langsung kempes gitu, nggak pakai basa-basi gitu. Nah, jadi sebenarnya efek serumnya ini setelah 1 kali pakai tuh tergantung seberapa parah jerawat kalian. Kalau kayak cuma jerawat kecil cepat hempas sih dalam sekali pakai gitu. Cuman kalau jerawatnya parah banget kayak aku yang sampai mendem dan nyut-nyutan parah banget, itu butuh waktu sejujurnya kayak lebih dari seminggu gitu baru kelihatan efeknya gitu. Nah, ini setelah 14 hari kalian bisa lihat ini bagian tulang pipi itu jerawatnya ada yang kayak kempes, tapi sebenarnya masih ada isinya sedikit, terus kemerahannya yang pasti sudah agak memudar ya gitu. Nah, untuk yang area yang bawah, yang lingkaran yang bawah itu kalian bisa lihat jerawatnya hilang cuy gitu. Makanya menurut aku si acne and calming serum ini sebenarnya ketika baru dipakai seminggu, sebenarnya jujur belum ada efeknya yang kayak gimana-gimana. Jujur aku baru merasakan efeknya, baru melihat efek itu setelah dipakai 2 minggu gitu. Nah, aku sempat lihat di Instagramnya Mergic kalau ada orang yang cobain si acne and calming serum ini selama sebulan tuh baru yang beneran hilang kempes banget gitu jerawat dan kemerahannya. Nah, kalau aku tuh karena jerawat aku parah banget gitu, jadi jerawatnya tuh belum yang hilang banget, tapi sudah lumayan kempes gitu ya. Jadi aku kayak ya lumayan satisfied dengan hasilnya gitu ya. Namanya kondisi kulit orang berbeda-beda gitu ya, dan aku juga sempet kayak stres dan tidurnya jamnya nggak bener, jadi makanya jerawatnya tuh sembuhnya lama gitu. Jadi ini juga harus dibantu sama lifestyle kalian gitu. Oke, lanjut. Nah, pas kalian lihat foto-foto before and after itu, aku yakin beberapa di antara kalian ada yang notice
terutama di area pelipis kanan aku juga ada permasalahan tekstur karena beruntusan. Nah, kalian juga lihat kan setelah 14 hari pakai kok masalah beruntusannya kayak enggak terselesaikan gitu, kayak cuma permasalahan peradangan dan jerawatnya aja gitu. Nah, menurut aku memang si Acne and Calming Serum ini tuh nggak terlalu ampuh dalam hal mengatasi permasalahan tekstur karena beruntusan gitu, kayak whiteheads gitu. Nah, walaupun dia mengandung ingredients allantoin yang juga bisa eksfoliasi kulit, tapi menurut aku, sepengalaman aku pakai produk yang ada allantoinnya, dia tuh nggak sejos, nggak semantep eksfoliasinya seperti kayak AHA, BHA maupun PHA gitu. Jadi jangan terlalu ada ekspektasi produk ini bisa untuk mengatasi beruntusan gitu. Nah, kalau kalian mau menyelesaikan masalah beruntusan, aku ya menyarankan pakai produk yang khusus untuk eksfoliasi gitu. Kayaknya di brand lokal sudah banyak gitu ya produk untuk eksfoliasi. Nah, si brand Mergic ini mereka juga punya exfoliating serum gitu. Nah, tapi ini yang perlu aku ingatkan, pas aku lihat ingredients listnya, exfoliating serum mereka itu pakai eksfolian AHA-nya glycolic acid dan persentasenya tuh tinggi. Jadi menurut aku produk exfoliating serum mereka tuh kayaknya lebih diperuntukkan untuk yang intermediate dan advanced user dalam hal eksfoliasi gitu ya. Apalagi ini pakai glycolic acid ya, dan nggak semua kulit kuat sama yang namanya glycolic acid, termasuk aku. Nah, walaupun aku udah berpengalaman eksfoliasi dengan glycolic acid, tapi aku cuma pernah sampai 1% gitu, karena aku pakai yang 1% glycolic acid aja tuh kulit aku agak-agak kemerahan gitu, jadi nggak terlalu kuat sama glycolic acid gitu. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan eksfoliasi, terus juga kulitnya tuh kuat banget deh gitu sama yang namanya AHA, terutama glycolic acid, kalian boleh coba exfoliating serum dari brand Mergic ini gitu. Nah, segitu aja sebenarnya review aku mengenai si Mergic Acne and Calming Serum. Again, ini cuma ampuh dalam hal meredakan kemerahan dan meredakan peradangan gitu. Jadi nggak terlalu ampuh untuk yang namanya beruntusan gitu. Nah, ini juga ada niacinamide ya kan. Jadi kalian mikir apakah juga ampuh dalam hal mencerahkan? Jujur karena aku baru pakai 2 minggu gitu, jadi nggak terlalu terlihat efek dalam hal mencerahkan. Terus juga untuk kontrol sebum, karena dia niacinamide ya, nggak ampuh juga karena pori-pori aku masih terlihat besar gitu setiap aku ngaca. Jadi nggak terlalu ampuh, mungkin aku harus pakai ini lebih lama lagi. Dan aku perlu ingetin, ini isinya cuma 20 ml, karena biasanya kan serum itu 30 ml atau 50 ml gitu. Jadi ini sebenarnya terbilang sedikit gitu isi serumnya gitu. Nah, segitu aja review aku mengenai Mergic Acne and Calming Serum. Semoga review aku membantu, maaf kalau terbata-bata dan agak gimana gitu jelasinnya. Semoga review aku membantu. Thank you so much for watching and I'll see you guys all next time. Bye.